POV Azam. Aku bergegas untuk pulang ke apartemen. Semalam, acara berlangsung sampai jam 1. Karena kepalaku sedikit pusing, aku terpaksa menginap di rumah orang tuaku. Karena rumah Hana memang lebih dekat dengan rumah mereka. Aku langsung membanting tubuh ini dan mulai terlelap. Masih pagi ini mau kemana? Tanya ibu. Pulang bu, kasihan Aida sendirian, jawabku cepat. Kamu serius sama dia? Bukannya Hana sudah pulang? Tanya ibuku. Pernikahan itu sakral, aku tidak akan mempermainkannya. Aku menjawab dengan tegas. Ibu tidak suka dia kampungan. Ibu berkata dengan ketus. Cobalah mengenal dia, aku yakin ibu akan menyukainya. Dia sangat manis dan lucu, tiba-tiba saja aku teringat segala tingkah konyolnya. Hahaha, tanpa kusadari, refleks aku tertawa. Ibu menatapku heran. Apa yang kamu tertawakan? Tanyanya. Tidak ada, dengan cepat kucium punggung lengannya, lalu pergi. Aku sudah pamit pada papa tadi sebelum bertemu ibu. Kakak, suara cempreng adikku memanggil. Ada apa? Sahutku cepat. Masih pagi ini, udah mau pulang aja, dia memeluk tanganku. Ayo jogging dulu, ajaknya. Malas, jawabku. Kak Hana ikut juga loh, tersenyum lebar. Lalu, aku heran dengan perkataannya. Ya, kita bisa jogging bareng. Dia menarik tanganku dan menunjuk ke suatu arah. Di sana tampak Hana dengan setelan olahraganya, tersenyum manis padaku. Ayolah kak, rajuk adikku. Tidak, jawabku. Dengan cepat aku melangkahkan kaki menuju mobil. Kulihat adikku cemberut, karena aku tidak menuruti keinginannya. Aku langsung masuk ke mobil, dan segera melajukannya. Lalu pergi meninggalkan rumah besar orang tuaku ini. Azam. Hana melambaikan tangannya, memintaku berhenti. Terpaksa aku berhenti dan membuka kaca jendela mobilku. Aku baru sampai gerbang, karena Hana memang berdiri di dekat gerbang keluar. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku ingin bicara denganmu, wajahnya memelas. Baiklah, ada apa? Tanpa membuka pintu mobil. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku, aku memang sedikit nongol dari jendela. Ayo kita rujuk, aku mencintaimu, sepertinya dia serius. Aku menatapnya sekilas, lalu menatap lurus ke depan. Cup, tiba-tiba saja, dia mengecup pipiku. Aku terkejut dan langsung menatapnya tajam. Maaf ya, tapi aku merindukanmu. Nanti siang, aku akan datang ke kantormu. Dia langsung berlari setelah bicara. Aku menghembuskan napas kasar, lalu melajukan mobilku kembali. Saat sampai di apartemen, aku terkejut karena dia tidak ada. Padahal ini baru jam 6 pagi, masa dia pergi ke kampus sepagi ini? Apa dia marah padaku karena tidak pulang? Aku juga salah sih karena tidak mengiriminya pesan. Tadi malam ponselku lowbat dan aku baru mengecasnya saat sampai di apartemen. Aku menyalakan ponsel dan menghubunginya, tapi tidak diangkat panggilanku. Cek, dasar ambekan. Masa gitu aja marah? Seketika moodku anjlok. Kesal karena dia tidak pamit padaku. POV Aida. Aku sampai di kampus sekitar jam 6:10. Duduk sendiri di tempat mamang tukang bubur langgananku. Sarapan bubur hangat dan pedas, rasanya sungguh nikmat. Aku bahkan sampai memasukkan 3 sendok sambal, saking kesalnya pada Azam. Aku merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Ya meski dia tidak mencintaiku, tapi dia harus tetap menghargaiku sebagai istri sahnya. Aida sadar, duniamu dengan dunianya berbeda jauh. Kamu hanyalah gadis miskin, tidak cantik pula. Sedangkan Azam pria tampan dan kaya raya, dia lebih cocok dengan Hana yang cantik dan kaya pula. Aku makin sedih mengingat itu semua. Aku baru menikah 2 hari saja, masa udah mau karam lagi sih? Woi, pagi banget kamu datang. Tiba-tiba saja terdengar suara Dion, diiringi tepukan di bahuku.
Aku menoleh ke arahnya sekilas, lalu kembali memakan buburku. Dion memesan bubur, lalu duduk di sampingku. "Tumben pagi, ada apa?" tanyanya, kepo. "Aku lagi kesel," jawabku. Teringat suamiku yang alam, hatiku rasanya sedih. "Pengantin baru kok," mendung, ledeknya. Aku sedang malas menanggapinya, kupilih memeriksa ponselku saja. Aku terkejut, begitu banyak panggilan masuk dari Azam. Ada pesan juga beberapa. Karena kesal, aku memilih tidak membaca pesannya itu. Dion makan bubur sampai habis. Aku menunggunya. Setelah selesai makan bubur, kami menuju kelas. Kami duduk di sebuah bangku dekat taman kampus. Duduk berdua ya sudah tidak aneh bagi kami. "Ada apa?" tanya Dion. Dia terlihat penasaran. "Tidak ada," jawabku. "Mana mungkin aku menceritakan masalah rumah tanggaku. Itu tidak baik." Aku akhirnya mengalihkan topik pembicaraan, termasuk menanyakan kenapa Dion juga datang lebih awal. Ternyata, dia lagi gabut, karena baru putus dengan pacarnya. Dan alasannya, pacarnya itu cemburu padaku. Ada-ada saja. Saat bersama Dion, aku bisa bebas bicara dan mengungkapkan isi hati. Kami saling tertawa dan saling ledek, bahkan sudah tidak sungkan saling menoyor jidat. Karena kami memang begitu dekat, akrab selayaknya saudara saja. Hingga suara bel masuk berbunyi, dan kami mulai mata kuliah. Saat pulang dari kuliah, aku heran karena begitu banyak mahasiswa dan mahasiswi berkerumun dekat gerbang keluar. Para mahasiswi lebih banyak yang berkerumun sebenarnya. "Ada apa?" tanyaku pada salah seorang mahasiswi. "Ada cogan di sana, katanya lagi nungguin istrinya." "Ih, so sweet banget kan? Mana tuh cowok ganteng banget, ya ampun." Mahasiswi itu bercerita heboh dengan muka gregetan. Aku menarik tangan Dion. "Ayo, aku mau lihat cogan itu." "Cih, ingat kamu itu sudah punya suami. Ganteng pula," cibir Dion. Tapi tak urung, dia mengikutiku. Aku penasaran juga, kira-kira gantengan mana ya jika dibanding dengan Azam. Dengan cepat, aku membelah kerumunan yang kebanyakan mahasiswi itu. Mereka begitu heboh, dengan mata penuh keterpanaan. Ada yang menyebut mirip opa-opa Korea, ada yang mengatakan lebih mirip aktor Jepang. Bahkan, ada yang mengatakan titisan dewa Yunani ketampanannya. Mereka berlebihan, pikirku. Aku membulatkan mulutku melihat pria yang memang begitu memesona itu. Dia tidak lain, suamiku Azam. Sedang apa dia di sini? Aku mundur kembali, masuk ke dalam kerumunan. "Hei, itu suamimu kan?" Dion celingukan, pandangan matanya terhalang para ciwi-ciwi yang pada keganjenan itu. "Hadah. Sud, diam. Ayo kita kabur saja." Menarik tangan Dion ke arah lainnya. Tapi, Dion malah menarik tanganku kembali ke arah kerumunan itu. "Ayo, kasihan suamimu menunggu," ketusnya. Aku heran, kenapa dia ketus begitu. Aku bisa melihat suami super tampanku itu tebar pesona. Dia tersenyum cool pada para gadis, sungguh menyebalkan sekali. Azam akhirnya melihat ke arahku. Senyum coolnya perlahan menghilang. Dia menatapku tajam. "Hai Kak Azam," sapa Dion. Tapi, Azam tak menjawabnya. Dia malah menatap ke arah tanganku. Aku baru sadar, kalau saat ini tanganku masih dalam genggaman Dion. Dengan cepat, aku melepaskan tanganku dari genggaman tangan Dion. Dion sendiri tampak kikuk, dia segera melepas tangannya. Lalu nyengir kuda, dan menggaruk hidung dengan jarinya. "Maaf Kak, jangan salah sangka ya," Dion terdengar berkata dengan tidak enak hati. Aura Azam saat ini terasa dingin, dia sedang dalam mode sedingin kutub utara sepertinya. Tentu saja nyaliku langsung ciut, melihat moodnya yang seperti itu. "Ayo." Aam mengulurkan tangannya. Aku menatap tangan yang menggantung di udara itu, dia mau apa?
Apa maksudnya aku harus menerima uluran tangannya? Aku masih menatap tangannya itu. Terima uluran tangannya, bisik Dion pelan. Azam tampak melirik ke arah kami. Aku hendak menerima uluran tangannya, tapi keburu ditarik kembali oleh Azam. Ah, malunya aku. Azam sungguh keterlaluan. Dia langsung masuk ke dalam mobilnya kembali. Aku menatapnya dengan kesal. Apa-apaan dia? Bukankah dia mau menjemputku? Tapi, kok ninggalin aku sih? Aku berteriak dalam hati. Marah, kesal, jengkel itulah yang aku rasakan saat ini. Azam menoleh ke arahku dari jendela mobilnya, lalu berkata dengan dinginnya, "Mau pulang bareng aku, atau dia?" Melirik ke arah Dion. "Dek, apa dia cemburu pada Dion?" Bertanya dalam hati. Tiba-tiba saja, aku merasa bahagia. Sangat bahagia, saking bahagianya, aku sampai tak kuat menahan senyumanku. Aku langsung saja berlari ke arah mobilnya. Kemudian masuk dan duduk di sampingnya. Meski agak jauhan sih, aku duduk di pinggir jok. Saat ini, Azam membawa sopir. Kami duduk di jok belakang. Mobil pun mulai melaju, terdengar teriakan heboh para gadis, yang tidak percaya kalau aku ternyata istrinya Cogan yang mereka kagumi tadi. Suasana dalam mobil begitu hening, sepi dan dingin. Ah, kenapa serasa ada di kuburan sih, serem. Aku mengembuskan napas beberapa kali, memilih menatap ke arah luar jendela mobil. Terdengar suara deheman keras seseorang. Siapa lagi kalau bukan suamiku yang sedang dalam mode dinginnya itu. Aku tak menoleh, biarkan sajalah dia. Jadi kamu lebih suka bergenggaman tangan dengan bocah itu, ketimbang suamimu sendiri. Suaranya pelan, tapi terdengar penuh penekanan. Aku menoleh, dan menyipitkan mataku. Di sini itu yang seharusnya marah adalah aku. Kamu sudah tidak pulang semalam. Kamu menghadiri pesta Hana tanpa mengajakku. Keterlaluan, teriakku dalam hati. Aku mengembuskan napas kesal. Iya, ketusku. Aku hanya kesal saja, jadi menjawab asal. Raut wajahnya menegang, dia terlihat marah. Tatapan matanya sudah bagaikan mata elang yang hendak menerkam mangsanya saja. Nyaliku langsung ciut. Tapi, aku berusaha tidak memperlihatkannya. Aku sengaja tersenyum semanis mungkin. Kamu selingkuh dengannya. Sinisnya. Ya ampun, apa yang dia katakan sih. Selingkuh, dengan Dion pula. Ada-ada saja. Aku mengembuskan napas kesal. Mungkin kamu yang selingkuh di belakangku. Bukankah semalam kamu tidak pulang setelah pesta di rumah Hana? Kalian mau rujuk lagi kan? Kalian. Aku terus nyerocos. Namun tiba-tiba saja Azam menarik tengkukku dan memagut bibirku dengan brutal. Aku yang tak punya persiapan, tidak bisa melawan. Azam mendorongku, hingga aku sedikit merebah di atas jok. Dia terus memagut bibirku tanpa ampun. Oksigen di dalam paru-paruku rasanya hampir habis. Aku menepuk-nepuk dada suamiku itu. Dia melepaskan pagutannya, kami berdua saling tatap sambil mengatur napas. Aku tidak suka kamu dekat-dekat dengan Dion lagi, atau lelaki manapun. Aku tidak suka pengkhianatan. Aku benci itu, ucap Azam dingin, tapi aku bisa merasakan tatapannya melembut. Anehnya, semarah apapun dia selalu menyentuhku dengan lembut dan kasih sayang. Mana mungkin ada kasih sayang. Dia kan hanya mencintai Hana, mantan istrinya itu. Ingat Aida, jangan jatuh cinta padanya. Dia menciummu, bukan karena cinta, tapi hanya karena marah padamu saja, atau karena untuk memenuhi hasratnya saja. Tapi, dia belum melakukan malam pertama denganku.
Seketika hatiku berdebar hebat saat memikirkan malam pertama dengannya. Ada apa? Kenapa wajahmu memerah? Azam menatapku lekat, dia mendekatkan wajahnya. Aku menahan napas, apa dia akan menciumku lagi? Jantungku berdegup kencang. Apa kamu sedang berpikiran mesum? Matanya memicing. Jangan fitnah deh. Aku memalingkan wajah sambil mengulum bibir. Tapi itu terlihat jelas dari raut wajahmu, menyeringai. Mana seperti itu, rajuku, sungguh aku malu sekali. Tapi, kenapa dia bisa tahu sih? Apa kamu cemburu pada Hana? Tanyanya, sekarang sepertinya moodnya sudah membaik. Mungkin, karena efek sudah ciuman barusan. Si siapa yang cemburu? Aku tidak cemburu padamu dengan Hana. Kalau kalian mau rujuk kembali ya silakan saja, jawabku dengan perasaan yang tidak senang. Tidak tahu kenapa, dia memundurkan tubuhnya, tidak berkata-kata ataupun menyanggahku. Aku segera merapikan dudukku. Dia tampak menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Aku melihat ke arah Pak Sopir. Aduh, aku memekik dalam hati. Sungguh malu, tadi kami bermesraan. Pasti Pak Sopir melihat ke arah kami, sungguh sial sekali. Ini gara-gara dia. Aku meliriknya kesal. Tapi dia kenapa? Wajahnya kok tampak muram. Aku jadi merasa tidak enak hati padanya. Aku beringsut mendekatinya. Dia melirikku dingin. Minggir sana. Geser, aku tidak mau dekat denganmu. Kamu membuatku kesal, usirnya ketus. Dia sungguh membuatku sakit hati, sungguh jahat. Aku segera menggeser dudukku lagi. Malah dia menarik pinggangku, dan membawa ke pelukannya. Dasar, perkataannya sungguh tidak sinkron dengan perbuatannya. Mengusirku, tapi memelukku juga. Minggir, aku mau geser. Kamu kan sudah mengusirku, ketusku. Dia malah mengeratkan pelukannya, dan berbisik, tepat di telingaku, tidak mau dipeluk suamimu. Dosa loh. Menggigit daun telingaku pelan, membuatku meremang saja. Akhirnya, aku pasrah. Tidak bisa mengalahkan dia yang selalu pandai memutar keadaan. Padahal di sini, seharusnya aku yang merajuk. Tapi malah dia yang merajuk, dan terus mengintimidasiku. Juga membuatku merasa bersalah. Kita mau kemana? Tanyaku, ku tatap wajah tampannya. Dia sedang menatap lurus ke depan. Sedangkan, aku yang saat ini berada dalam pelukannya yang erat tidak bisa leluasa bergerak. Aku hanya mendongakkan wajahku saja. Apa aku akan mendapatkan cintanya suatu hari nanti? Atau dia akan rujuk dengan Hana? Dua hal itu berseliweran dalam otakku. Aku memeluk tubuh besar sempurna dan wangi suamiku ini. Erat, aku memeluknya erat. Rasanya, aku tidak ingin kehilangan dia. Dasar bodoh Aida. Jangan mimpi. Angsa buruk rupa macam kamu, mau bersaing dengan Hana si burung merak yang cantik. Mimpi. Aku mendesah. Otakku memberi peringatan keras dengan cepat. Ke kantorku, jawab Azam. Aku mengangguk dalam pelukannya. Begitu nyaman, dan rasanya tidak mau jauh. Aku merasakan Azam membelai pipiku dengan lembut. Lalu dia mengecup keningku lumayan lama. Kring-kring, terdengar suara nada dering di ponselnya. Aku bisa merasakan pergerakan darinya. Mungkin merogoh ponsel dari saku jasnya. Aku yang sebenarnya hanya pura-pura tertidur, hanya memejamkan mata sambil mendengarkan degup jantung Azam yang terdengar kuat. Halo, Hana, ada apa? Itu suara Azam yang menjawab panggilan. Ternyata dari mantan istrinya. Dek, degup jantungku terasa tidak nyaman, hatiku berdenyut nyeri. Tidak suka mendengar nama Hana. Aku terus saja pura-pura tidur, sambil menajamkan pendengaran. Apa?
Kamu sudah ada di kantorku. Baiklah kalau begitu, jawab Azam. Sepertinya panggilan selesai. Pak ke apartemen dulu mengantar istriku, ujar suamiku. Tadi, dia bilang mau mengajakku ke kantor. Tapi, setelah mendapatkan telepon dari Hana yang mengatakan sudah sampai di kantor, dia berubah pikiran. Mungkin, tidak mau terganggu olehku. Aku makin sadar diri, kalau apa yang dikatakan Sabrina benar adanya. Aku berusaha menata hatiku, agar tidak sakit hati.